Jika suatu hari nanti Raja Warta mulai mendua, kesempatan untuk bebas semakin jauh, Kanjeng. Dan semua itu akan ditandai dengan munculnya bulan purnama memerah, Kanjeng. Aku benar-benar menjadi kupu-kupu merah. Aku terbebas dari lukisan, tapi kesempatanku untuk kembali menjadi diriku semakin jauh. Tidak! Jasin! Semua ini salah kamu! Gara-gara kamu ragu! Akhirnya, hati gadis itu tidak aku miliki! Aduh. Kenapa? Salah gua. Kenapa jadi salah gua sih? Lo lihat sendiri kan tadi. Emang hatinya Bella tuh gak bisa dicabut. Kekuatan lo aja gak bisa. Gua lagi yang salah. Dah, males gue debat sama lo. Gue ngeliat nyokap gue. Aku tidak akan menyerah. Aku akan terus mencari sampai aku mendapatkan hati Bella. Raja, tega sekali kau membuatku menjadi begini. Kupu-kupu apa itu ya? Kok warnanya merah semua? Itu pasti kupu-kupu langka. Astaga, mau apa orang ini? Dia mau menangkapku. Aku tidak boleh sampai tertangkap. Tolong! Kenapa kamu, Nak? Panas, Nek. Tuh, Nek, tolongin, Nek. Coba nenek sembuhkan ya. Jadi, Roro Jonggrang sudah menjadi kupu-kupu merah. Raja, apa yang kau lakukan? Lihat aku, Raja. Tega sekali kau. Roro, itu kamu? Iya, ini aku. Apa yang kau perbuat padaku, Raja? Tega sekali kau. Aku pikir kau mencintaiku dan cuma aku. Tapi lihat aku sekarang. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Sekarang kamu sudah terbebas dari lukisan? Iya, tapi bukan sebagai diriku. Aku tidak menjelma menjadi Roro Jonggrang kembali. Dan ini semua karena cintamu telah terbagi. Dan ini semua gara-gara dia. Aku tidak terima. Aku tidak akan membiarkan gadis itu menghancurkan aku seperti ini. Dia harus terima akibatnya. Kenapa kau melindungi dia? Kau terang-terangan membela dia daripada aku. Jangan! Tolong Roro, jangan lakukan ini. Kita pergi. Kita bicara. Jangan di sini. Ya? Tolong tenanglah Roro, tenanglah. Tenang Roro, tenang. Ya. Apa penjelasan yang mau kau katakan, Raja? Aku tidak menyangka.
Kau tega membuatku menjadi begini. Kau janji akan mengambil hati Bella dan membuatku bisa kembali ke wujudku. Tetapi lihat apa yang kau lakukan sekarang. Ini semua pasti karena kau melindungi Bella. Karena kau sudah jatuh cinta sama dia. Aku tak menyangka ramalan itu benar. Tunggu dulu. Bicara apa kamu ini? Kamu bicara apa, Roro? Roro, mana mungkin itu terjadi? Itu adalah hal yang sangat tidak mungkin. Masih ada kamu di hatiku. Jadi tidak mungkin aku mencintai Bella. Jadi tolong aku minta padamu, jangan menuduhku sembarangan seperti itu. Jangan, Roro. Lihat kenyataannya. Ramalan tentang bulan purnama merah. Dan aku menjadi kupu-kupu karena hati kau telah mendua telah terjadi. Kau masih mau mengelak? Cukup. Tidak usah kita bicarakan lagi. Cukup menuduhku seperti itu, Roro. Aku tidak bisa menerimanya. Dengar, Roro, apapun yang terjadi, cintaku tetap kamu. Kenapa kamu tidak percaya juga? Itu tidak adil. Percayalah, kamu akan mendapatkan wujudmu semula. Tidak seperti sekarang, kupu-kupu. Aku juga terluka melihatmu seperti ini. Aku akan membalikanmu secepatnya. Kamu tidak bisa seperti ini selamanya. Percaya sama aku. Aku akan membuat tubuhmu kembali. Sekarang yang aku butuhkan adalah kepercayaanmu. Apa aku bisa memegang janjimu, Raja? Aku akan buktikan. Kamu akan lihat nanti. Itu adalah janjiku. Baiklah. Aku pegang janjimu, Raja. Maaf Pak, Bu, pasien harus banyak istirahat. Tolong jangan diganggu ya. Baik, dokter. Kalau begitu saya permisi. Ya, terima kasih. Pak Juan, saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya nggak sengaja. Rani dan suaminya, Tio, selalu bikin susah. Gak usah minta maaf terus. Gak akan ngebantu juga. Tapi saya betul-betul tidak sengaja, Pak. Saya nggak ada niat untuk celakain istri Bapak. Saya akan bertanggung jawab. Ya harusnya kamu ngertiin keadaan Maria. Kamu harus ngerti Mariam itu gak sehat keadaannya. Mama nggak apa-apa kan? Keadaannya Tante Mariam gimana, Mah? Mama benar-benar nggak sengaja, Nak. Tapi ini Om Juan nggak mau maafin Mama. Bu, walaupun ibu minta maaf, itu gak akan merubah keadaan. Om, aku mohon maafin Mama aku ya, Om. Mama aku tuh pasti nggak sengaja. Maafin ya. Aku juga yakin Mama pasti nggak tega lah celakain Tante Maria. Mama nggak sejahat itu. Aku mohon Om maafin Mama aku. Udah. Kamu gak usah minta maaf. Oh, maafkan mama kamu. Karena kamu juga gak salah kan, jadi gak usah minta maaf. Pak, saya akan merawat dan mengurus Bu Mariam selama di rumah sakit. Saya janji. Apa-apaan sih Juan? Segitu marahnya dia karena Mariam celaka. Artinya dia cinta dong sama Mariam. Oh iya Pak, kalau seandainya Bapak nggak sempat atau sibuk ngurusin Bu Mariam di rumah sakit, saya siap kok Pak untuk ngebantuin Bu Mariam di sini. Itu pun kalau seandainya Bapak nggak keberatan. Mama. Udah, kamu tenang ya. Mama kamu pasti bakal baik-baik aja kok. Kamu sabar ya, Justin ya. Ya udah, saya minta sekarang semuanya keluar dulu ya. Mariam butuh istirahat. Terima kasih. Permisi, Pak. Ya. Aku udah di kamar aku. Tapi gimana bisa? Siapa yang bawa aku ke sini? Siapa yang nolongin aku?
Raja Kegelapan yang nolongin aku. Mama udah dapat kabar terbaru belum soal Tante Mariam? Sudah. Jadi Tante Mariam sekarang lagi dirawat intensif. Semoga cepat pulih ya. Mama tuh nggak enak banget sama Om Juan. Emang gimana ceritanya sih Mas sampai Tante Mariam bisa celaka? Emang Mama ngapain? Awalnya kan Mama mau ketemu Om Juan. Ya Mama tuh penasaran apa sih sebenarnya hubungan Om Juan dengan Mbak Risma. Nggak sengaja malah nyelakain Tante Maria. Apa, Mah? Mama buat Tante Mariam celaka. Terus sekarang keadaannya gimana, Mah? Kamu ngapain ya? Nguping. Ini bukan urusan kamu. Gak usah ikut campur deh. Aku harus ke rumah sakit. Sekalian aku juga harus ketemu sama Juan. Dengan berlaga nengok Mariam, aku bisa ketemu sama Juan. Risma? Kenapa ya? Ini Bu, saya nggak sengaja nyenggol makanya jatuh. Saya rapin lagi ya Bu. Oh iya Bu, saya mau izin sebentar, boleh nggak? Mau kemana? Saya mau ke rumah sakit, mau bantuin Ibu Mariam Bu. Kok kamu jadi peduli sekali ya dengan Ibu Mariam? Ada hubungan apa sih? Atau dengan Pak Juan? Enggak Bu, bukan gitu. Soalnya saya udah pernah janji sama Pak Juan kalau mau bantuin Ibu Mariam di rumah sakit. Jadi kalau nggak ditepatin kan nggak enak. Ya udah Bu, saya permisi dulu. Aku masih curiga sama Mbak Risma. Aku takut dia ngerencanain sesuatu. Sebenarnya tujuan dia masuk ke rumah ini dan ngaku-ngaku sebagai pembantu tuh apa? Gimana ya caranya? Aku bisa cari bukti kalau Mbak Risma yang udah bikin papa meninggal. Kamar Mbak Risma. Semoga aku bisa mendapatkan sesuatu di sini. Jadi Mbak Risma Bandung Bondowoso. Bara, kenapa kau gagal mengambil hatinya Bella? Padahal aku sudah memberikan sisa kekuatanku padamu. Aku sudah berusaha. Tapi selalu ada yang menghalangiku. Raja Kegelapan telah melindungi Bella. Dan dia sudah mengorbankan hatinya. Sekarang saja, Roro sudah berubah menjadi kupu-kupu. Roro akan semakin sulit untuk berwujud kembali. Terus, apa yang harus aku lakukan, Bandung? Satu-satunya cara untuk bisa mengambil hatinya Bella dengan lesung. Lesung yang digunakan Roro untuk melabuhiku dan pasukanku. Pada saat itu,
Aku dikalahkan Warsa dan dia mengambil mahkotaku. Kekuatan dahsyat yang melempar lesung yang digunakan Roro untuk kelabuhiku untuk masuk ke dalam sumur Jalaya. Sumur Jalaya? Jadi, aku harus mengambil lesung itu. Tapi di mana keberadaannya sumur tersebut? Aku yang akan menuntunmu ke sumur itu. Ada misteri apa di sumur Jalaya hingga lesung itu masuk ke dalam sumur? Bandung Bondowoso. Mau apa kau datang kemari? Aku ingin kau menikah denganku, Roro. Kau sudah mengetahui jawabanku, bukan? Aku akan berikan apapun yang kau minta, Roro. Baiklah. Kalau begitu, aku meminta 2 hal darimu. Apa permintaanmu? Pertama, aku ingin kau membuatkanku sebuah sumur. Baik. Akan kubuatkan sumur untukmu. Apa permintaan yang kedua? Buktikan dulu permintaanku yang pertama. Baik. Buatlah sebuah sumur di tempat ini. Roro Jonggrang, datanglah. Roro, aku sudah membuat sumur untukmu. Permintaanmu yang kedua apa? Aku mau kau masuk ke dalam sumur ini. Baik. Roro berani menipuku. Tak akan kubiarkan. Roro! Akan kubalas kau nanti. Lalu, bagaimana akhirnya? Aku termakan dengan sumpahku sendiri. Raja Warsa berhasil mengambil kekuatan mahkotaku. Dan Roro, dia menggunakan kekuatannya untuk melempar lesung dan masuk ke dalam sumur Jalaya tanpa bisa aku cegah. Dia berharap aku tidak bisa menemukannya, tapi dia salah. Aku tahu rencananya. Aku yakin lesung itu masih ada di sana. Kita harus segera mengambil. Kau serap kekuatan burung dan kita akan terbang ke sana. Baik, Bandung.
Juan. Risma. Kamu tuh bener-bener gak adil ya, Ma. Dulu aja waktu aku sama Tio, kamu selalu marah-marah. Waktu aku ngebela Tio, kamu selalu gak suka. Tapi apa nyatanya sekarang? Riz, kamu gak seharusnya bicara seperti itu, Riz. Di saat Mariam seperti ini. Alah, kenapa sih? Lagi ini juga gak bisa denger kan? Kita keluar. Ayo. Ini semua gara-gara kamu, tau gak? Lagian kamu ngapain sih pakai nuker Sheila segala? Cuman gara-gara kamu tuh cemburu sama aku sama Tio. Tapi kan Sheila itu emang anak kita kan? Bukan anak kamu dan Tio. Mbak Risma, Om Juan. Aku udah dengar semuanya. Aku tahu kalau Mbak Risma adalah selingkuhan papa dulu. Dan aku juga tahu kalau Mbak Risma dan Om Juan punya hubungan dulu. Dan Sheila itu adalah anak kalian yang Om Juan tukar. Bella, kamu dengerin dulu. Kamu harus dengerin dulu penjelasan kita. Enggak ada lagi yang perlu dijelasin. Ini semua udah jelas banget kok. Bella, coba kamu tenang dulu. Kamu dengerin dulu penjelasan dari Om ya. Enggak, aku nggak perlu dengar penjelasan lagi. Aku harus kasih tahu ke Mama dan Sheila. Bella! Bella, saya mohon sama kamu. Tolong kamu jangan kasih tahu sama mereka masalah ini. Karena saya nggak tahu apa yang akan terjadi kalau mereka tahu tentang rahasia kita berdua. Tapi Mbak Risma tahu kan, kalau Mbak Risma tuh udah melakukan hal yang salah. Mbak udah bohongin kita semua. Iya Bella, Mbak tahu Mbak salah, Mbak minta maaf. Tapi tolong kali ini kamu jangan kasih tahu sama mereka masalah ini. Kamu mau kan nolongin Mbak? Bella, coba kamu pikirin perasaan Sheila. Kalau seandainya dia tahu ternyata orang tua yang selama ini merawatnya bukan orang tua kandungnya. Kamu pikirkan, Sheila pasti shock, Bel. Apa kamu tega? Ternyata cuma segini kemampuanmu untuk menyembunyikan lesung ini, Roro. Kok kayaknya bentuk dan warna kupu-kupu itu aneh banget. Kenapa kupu-kupu ini kayak nyerang aku? Tolong! Jangan kupu-kupu beracun. Aku. Yaudah, mendingan kita bawa ke rumah sakit aja yuk. Panas. Bella, tunggu, nenek akan menghilangkan racunnya. Nenek,
Bella, hati-hati dengan kupu-kupu itu. Sebenarnya maksud nenek itu apa sih? Peringatin soal kupu-kupu. Emangnya ada apa sama kupu-kupu itu? Ini semua terlalu bingungin. Jadi Mbak Risma adalah istri Papa. Dan Sheila adalah anak kandung dari Mbak Risma dan Om Juan. Terus aku harus gimana? Aku nggak bisa nyimpen ini sendirian. Kupu-kupu merah. Kenapa sih kupu-kupu ini ngikutin aku? Bella. Kamu yang selalu muncul di mimpi aku kan? Kamu tuh sebenarnya siapa sih? Dan kenapa kamu selalu ganggu aku? Aku adalah Roro Jonggrang. Gak mungkin. Gak mungkin. Lepasin aku! Roro, tinggalkan Bella. Jangan ganggu dia. Tinggalkan dia! Kamu tidak apa-apa. Tapi itu tadi siapa? Bella, kamu sudah bertemu dengan Roro Jonggrang. Kenapa tadi Kak Bella buru-buru pergi ya, Ma? Udah deh Sheila, ngapain sih mikirin Kak Bella terus? Kan kamu tahu sendiri Kak Bella itu suka punya pikirannya yang nggak penting itu sejak kecil. Tahu kan dari kecil dia udah aneh. Udah deh, nggak usah mikirin yang kayak gitu-gitu. Raja kayaknya kamu harus pergi dari sini. Itu kayaknya Mama sama Sheila udah balik. Jadi aku nggak mau mereka lihat kamu di sini. Tunggu. Dengar nggak dari ribut-ribut dari kamar Bella? Tapi pembicaraan kita belum selesai, Bella. Kita harus bicara. Oh iya aku dengar mah. Kayaknya ada orang di dalam. Yuk cek ya. Tapi Loh, kok nggak ada apa-apa? Iya mah. Tadi tuh Mama yakin loh dengar suara orang dari kamar ini. Ya Sheila juga yakin pasti ada orang di sini. Orang kedengeran banget kok ya kakaknya. Jadi sekarang Roro Jonggrang marah besar dan ngincer aku. Ya Bella. Entahlah. Aku juga tidak mengerti apa sebenarnya tujuan dari Roro. Iya, tapi bukannya dia emang mau ngambil hati aku supaya dia bisa kembali? Dan kenapa kamu malah kasih tahu aku semua ini? Kenapa kamu malah nolongin aku? Aku akan pastikan kalau Roro Jonggrang tidak akan menyakiti kamu. Jangan khawatir. Aku akan menjagamu. Percayalah. Roro, berapa kali aku bilang, jangan mengganggu Bella, jangan ganggu dia. kau melarangku, Raja? Sejak kapan kau mulai berani untuk melarangku melakukan sesuatu yang aku mau? Kenapa sekarang kau begitu membela gadis itu? Aku hanya minta kamu, jangan mengganggu Bella. Aku akan melakukannya sendiri.
dengan caraku. Kamu jangan ikut campur, mengerti? Tapi mana buktinya, Raja? Mana buktinya kau sanggup mengambil hati Bella? Sudah terlalu lama aku menunggumu. Sampai-sampai aku telah menjelma menjadi kupu-kupu merah seperti ini. Aku pasti akan mengambil hati Bella untukmu. Itu janjiku padamu. Tapi aku minta sekali lagi. Jangan ikut campur, biar aku yang melakukannya. Itu saja. Kau tidak bisa mendapatkan keduanya. Kau harus memilih salah satu. Karena kalau Bella tetap hidup, aku yang akan menghilang selamanya. Tapi kalau aku yang kembali, Bella yang akan mati. Mana yang kau pilih, Raja? Jawab pertanyaanku. Roro, tolonglah. Dengan sangat aku memohon padamu. Jangan bilang begitu. Aku masih tetap mencintaimu. Aku melakukan semua ini hanya untuk kamu. Tolong jangan bilang begitu. Kau tidak bisa mengelak lagi. Sudah terbukti kalau kau memang mulai jatuh cinta pada Bella. Padahal aku sudah setia menantikan kau selama berabad-abad. Ini tidak semudah itu, Roro. Tidak semudah itu. Ini bukan masalah hitam atau putih. Bella, awas aja ya. Kalau sampai kamu ngasih tau Sila siapa saya sebenarnya, saya nggak akan segan-segan untuk hancurkan kamu dan Buran. Intan, ngapain kamu? Kamu mau gunting tali tas aku? Lepasin Bella, lepasin, sakit tahu nggak? Aku tuh tadi mau ngeguntingin benang-benang yang ada di tas kamu. Udah lepasin, sakit tahu nggak? Ah, lepasin! Apa jangan-jangan Intan ini adalah anak kandung Mama Rani? Hello Bella, kamu tuh bolot ya? Lepasin, sakit tau nggak? Ya udah, lain kali kamu nggak usah kayak gini. Kamu kan udah dewasa. Kamu harus jaga sikap kamu. Tumben si Bella nggak nyolot. Raja Kegelapan. Aku lagi. Aku harus menyingkirkan kamu, Justin. Karena dengan menyingkirkan kamu, maka aku bisa mendapatkan hati Bella.
Gue akan biarin lo nyakitin Bella. Berapa kali aku harus bilang, Bella itu milikku. Maju kau. Serangan api. Pasti ini ulah Bella. Siapa yang menyerang Raja Kegelapan dengan api? Ternyata, aku belum berhasil membuat Bella jatuh cinta padaku. Dia masih setia membela Justin. Oh, di sini kamu rupanya. Raja, Bella, kenapa? Kenapa lagi-lagi kamu membela Justin? Katakan, aku tidak mengerti. Kenapa? Aku minta tolong banget sama kamu, jangan libatin Justin sama urusan kita. Urusan kamu itu cuma sama aku, bukan sama Justin. Oh ya? Bella, kamu harus tahu semua ini. Kalaupun aku tidak melibatkan Justin, tetap saja Justin akan terlibat dalam masalah kita. Dengan kamu mencintai Justin, itu sama saja dengan kamu melibatkan dia. Dan kalaupun aku tidak menyakitinya, Bandung Bondowoso pun tidak akan melepaskan Justin. Bandung Bondowoso akan mencelakainya. Justru Bandung Bondowoso yang telah memperalat Justin. Dia berhasil menyuruh Justin mengambil hati kamu. Kalaupun bukan aku, maka Bandung yang akan menyingkirkan Justin. Asal kamu tahu, itu semua karena kamu mencintai Justin dan Bandung tidak suka itu. Jadi ya, dalam hal ini, itu adalah salah kamu. Kamu harus meninggalkan Justin. Sebenarnya ini adalah salah kamu. Ya, semua ini adalah salah kamu. Karena kamu mencintai Justin. Dengan begitu, kamu membuat Justin terlibat masalah. Ini semua salah kamu, Bella. aku nggak punya pilihan lain. Aku harus menjauh dari Justin. Justin, Bella, ada yang harus aku omongin sama kamu. kamu mau ngomong apa? Aku mau ngundurin diri dari kafe kamu. Apa? Iya Justin, aku mau berhenti kerja dari sini. Karena aku nggak mau kamu terus-terusan terlibat masalah gara-gara aku. Masalah apa? Justin, kamu gak usah nutup-nutupin masalah yang tadi deh. Aku lihat sendiri kok. Kamu diserang lagi kan sama Raja Kegelapan. Dan itu semua gara-gara aku. Padahal Justin, kamu punya mama yang harusnya kamu lindungi. Sedangkan Bara itu selalu ada di sekitar kamu. Dia selalu bisa nyakitin mama kamu kapan aja kan. Masalah kamu terlalu banyak, Justin. Ini bakalan jadi hari terakhir aku di sini. Aku pamit dulu ya. Bel, jangan pergi, Bel. Jangan tinggalin aku. Tapi Justin, ini udah keputusan aku. Bella, aku mohon, jangan pergi.
Kalau ini masalah Bara, kita cari cara gimana caranya melawan Bara bareng-bareng. Aku butuh kamu untuk ngelepasin cengkraman Bandung Bondowoso, untuk nyelamatin Mama. Aku butuh kamu, Bel. Hai Bella, apa kabar? Baik. Aku mau minta maaf sama kamu karena kemarin aku sudah berlaku kasar sama kamu. Jadi sebenarnya bukan itu keinginan aku, tapi karena aku banyak sekali masalah jadi aku seperti itu. Aku jadi marah-marah sama kamu. Pokoknya aku minta maaf sama kamu ya. Raja, nggak apa-apa kok. Aku ngerti banget. Kalau misalnya kamu punya masalah yang berat, nggak apa-apa loh, silahkan. Kamu mau cerita ke aku juga nggak apa-apa. Ya, siapa tahu aja kalau kamu habis cerita ke aku, perasaan kamu jadi lebih lega. Jangan kau hianati aku, Raja. Terpikirkan pun jangan. Di mana Jasin dan Bella? Mereka berdua harus terus aku awasi. Hai Bara! Aduh, rezeki kita emang gak kemana ya? Syah, kalau kamu mau cari Justin, udah cari Gi. Aku mau sama Bara. Ih, dasar. Hai Bara. Kamu pasti tahu ya, kalau aku tuh sering main ke sini dan kamu pasti lagi nungguin aku. Intan, kamu bisa duduk seperti perempuan sejati tidak? Kok ngomongnya formal banget sih? Perempuan ini betul-betul tidak sopan. Sejak zaman dulu, hukumnya lelaki yang harus mengejar perempuan. Tapi aku terpaksa. Aku harus manis di depannya. Intan pasti bisa aku gunakan untuk mendapat hati Bella. Makin kamu menjauh, makin aku pepet. Kok nggak bisa gerak sih? Intan, bagaimana kalau kita makan siang? Pelayan? Kamu pesan apa? Saya pesan menu favorit hari ini. Berdua, oke? Kamu tahu Bella, cuma kamu satu-satunya gadis yang pernah ngomong gitu sama aku. Dan memang cuma sama kamu aku bisa sedikit terbuka. Aku bisa bilang apa saja. Aku bisa cerita apa aja sama kamu. Aku belum pernah seperti ini sama gadis-gadis lain.
Mau lari kemana kau, Bella? Ke ujung dunia pun juga aku kejar. Roro, kamu masih tidak mengerti juga. Berapa kali aku bilang, jangan ganggu Bella. Kenapa masih mengganggu juga? Kenapa kamu tidak pernah berhenti mengganggunya? Kenapa? Jangan lakukan itu. Jangan. Mengerti? Kesabaranku sudah habis. Aku harus singkirkan siapapun yang mencoba merebut kau dariku. Mulai hari ini, Bella akan menjadi sasaran utamaku. Ih, berhenti! Ih, ini, aduh, jangan! Aduh, stop! Pergi! Pergi kamu, pergi! Stop! Berhenti, Roro. Aku bilang berhenti. Tinggalkan dia. Tidak bisa. Kau tidak bisa mendikteku lagi. Aku akan membutakan matamu, Bella. Kau tega, Warsa. Kau tega melukai aku. Kau tidak bisa mendapatkan keduanya. Kau harus memilih salah satu. Karena kalau Bella tetap hidup, aku yang akan menghilang selamanya. Tapi kalau aku yang kembali, Bella yang akan mati. Tega sekali kau membuatku menjadi begini. Maafkan aku, Roro. Maafkan aku.